saya jadi teringat sejarah. Dalam kisah Islam, kita mengenal Abu Talib, paman dari seorang Nabi Muhammad yang berjuang di garis depan membela keponakannya. Meskipun dalam sejarah ia dikafir-kafirkan karena dianggap tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tetapi sejarah juga mencatat bahwa salah satu momen kesedihan paling dalam bagi Nabi Muhammad adalah meninggalnya sang paman pembelanya. Tak ada Jokowi kalau tak ada Luhut. Dikutip dari tagar.id, ditulis Denny Siregar. Tidak akan ada Jokowi kalau tidak ada Luhut. Begitulah cerita seorang teman waktu kami ngopi bersama. Opung adalah panggilan dari LBP atau Luhut Binsar Panjaitan, adalah orang yang berjasa membawa Joko Widodo ke pentas Jakarta waktu itu. Awalnya, perusahaan furnitur Jokowi mendapat bantuan permodalan dan jaringan dari perusahaan LBP. Dan melihat gaya kepemimpinan Jokowi, LBP tertarik membawanya ke pentas politik nasional. Karena Indonesia saat itu sedang krisis kepemimpinan. Dan disinilah Jokowi sekarang menjadi presiden 2 periode, sebagian besar berkat jasa Luhut Binsar Panjaitan juga. Kenapa LBP tertarik sama Jokowi? Ini mungkin karena dulu Opung atau LBP dekat dengan Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid. Kepemimpinan Gus Dur membekas dalam hatinya dan ia mencari model pemimpin yang sama. Itu dia temukan dalam diri Joko Widodo, bahkan lebih lengkap lagi. Luhut Binsar Panjaitan bisa disebut bulldozer Jokowi, mengamankannya dari ganas politik nasional yang penuh dengan T-Rex dan dinosaurus kejam lainnya, mulai dari militer, konglomerat mafia, hingga politikus durjana. Itulah kenapa Joko Widodo sangat percaya kepadanya. Selain dia belajar peta politik, Opung atau LBP lah yang setia kepada Jokowi ketika Jokowi dihajar dari segala penjuru. Ibaratnya, seandainya semua elit politik mengkhianati Jokowi, Opunglah elit terakhir yang akan berdiri menjadi tamengnya, seperti yang dilakukannya terhadap Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid. Dan Joko Widodo juga sangat paham kemampuan lobi dari jaringan LBP atau Opung yang mendunia. Maka ia menaruhnya pada posisi penting, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, yang membawahi 6 kementerian termasuk Kementerian Perhubungan. Makanya, ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi istirahat kena corona, Opung atau LBP juga yang mengambil alih tugasnya. Karena luasnya kementerian di bawah koordinasinya lah, maka ia terlihat selalu ada di mana-mana. Dan karena itu jugalah dia diisukan menjadi the real presiden, bukan Joko Widodo. Kenapa isu Luhut yang lebih berkuasa dari Jokowi berkembang? Itu yang menjadi pertanyaanku juga. Karena dia benteng Jokowi dan para elit tahu itu. Sulit mencari kelemahan Joko Widodo. Menyerang LBP atau Opung, apalagi LBP beragama Kristen, minoritas. Jadinya isu nanti akan ditarik ke arah isu sektarian. Dan ini yang banyak tidak disadari oleh orang-orang banyak. Dan isu ini semakin berkembang karena Opung lebih fokus kerjasama dengan China dalam pengembangan investasi di Indonesia. Kenapa harus China? Iya, karena negara yang paling besar beli hasil ekspor kita adalah China. Jadi wajar saja di antara dua negara pedagang ada timbal baliknya.
Saya jadi teringat sejarah. Dalam kisah Islam, kita mengenal Abu Talib, paman dari seorang Nabi Muhammad yang berjuang di garis depan membela keponakannya. Meskipun dalam sejarah ia dikafir-kafirkan karena dianggap tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tetapi sejarah juga mencatat bahwa salah satu momen kesedihan paling dalam bagi Nabi Muhammad adalah meninggalnya sang paman pembelanya. Saya bukan sedang membela LBP atau Opung, apalagi jadi penjilatnya. Saya hanya berterima kasih kepadanya karena tanpa tangan dinginnya, kita mungkin tidak akan pernah mengenal nama dari seorang Joko Widodo. Tidak akan pernah. Salam hangat menuju Indonesia maju